Anda kembali menyaksikan Breaking News dan pemirsa, kami bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana kondisi terkini. Nah, di gambar yang ada di sisi kanan ini merupakan kondisi terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, di mana Jessica Kumala Wongso setelah bebas, setelah keluar dari lapas Pondok Bambu, ini langsung dibawa ke sana. Nah, ini adalah keluarnya Jessica yang keluar dari lapas Pondok Bambu dengan senyum, kemudian juga memberikan lambaian tangan kepada media, langsung masuk ke mobil untuk dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan menandatangani beragam surat bebas bersyarat di Kejari, Jakarta Timur. Kemudian selanjutnya menuju ke Balai Permasyarakatan. Setelah itu Jessica juga meluangkan waktu bersama keluarga untuk bisa makan siang. Kemudian setelahnya dijadwalkan untuk memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Kita masih akan terus tunggu bagaimana proses ini berlangsung. Tadi kita sudah mendapatkan informasi. Nah, yang Anda saksikan di layar kaca, gambar sebelah kanan ini merupakan situasi terkini, kondisi di Kejari, Jakarta Timur. Keterangan disampaikan oleh Jessica di sana kepada petugas terkait, kemudian juga menandatangani beragam berkas mengenai bebas bersyarat. Nanti akan dijelaskan juga mengenai bebas bersyarat ini seperti apa prosesnya, mekanismenya, apa yang harus dilakukan oleh narapidana yang bebas ini. Nanti kami masih ada narasumber Mas Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana yang akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan tengok dulu apa yang dilakukan oleh Jessica didampingi oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan di sana. Kami mungkin bisa sampaikan, tadi kami sudah sempat berbincang dengan Bang Otto Hasibuan yang mengatakan bahwa kaget mendapatkan remisi yang cukup besar, 58 bulan 30 hari, lebih kurang 5 tahun. Artinya potongan ini diberikan karena Jessica Kumala Wongso ini didakwa penjara selama 20 tahun dan harusnya sudah melewati 2/3 dari masa penahanan sehingga kemudian berhak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Baik, sambil kita melihat juga gambar di layar kaca yang kami tayangkan ini merupakan gambar saat Jessica Wongso keluar. Kami kembali lanjutkan perbincangan. Mas Heri, kembali kita berbincang-bincang masih bersama saya ya Mas Heri ya, masih mendengar suara saya? Mbak Putri. Baik, Mas Heri, tadi sebelum jeda kita sudah berbincang banyak termasuk juga menilai besarnya remisi yang diberikan kepada Jessica Kumala Wongso. Kelakuan baik Jessica selama berada di dalam lapas memang menjadi salah satu pertimbangan. Itu yang disampaikan oleh kuasa hukum Otto Hasibuan. Tapi tadi Mas Heri berkali-kali menekankan bahwa harus ada keterbukaan sehingga kemudian para narapidana lain juga bisa mendapatkan haknya. Tidak terkesan ada yang lebih dispesialkan, lebih diutamakan sehingga kemudian mendapatkan remisi yang lebih besar. Nah, mengenai hal ini menarik karena apakah memang sebenarnya di lapangan realitanya, kenyataannya, Mas Heri juga sebagai seorang praktisi, banyak hal-hal seperti ini. Ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum ataupun narapidana sehingga kemudian mendapatkan berbagai macam kemudahan, termasuk juga ada yang spesial remisi lebih besar didapatkan. Apakah memang ada kemungkinan seperti itu, Mas Heri? Ya, karena kita bicara dalam misalnya ranah praktikal ya, Mbak Putri ya, yang namanya peluang 0,0 sekian persen juga bisa dimanfaatkan kalau memang ternyata itu diniatkan untuk hal yang tidak baik. Jadi satu aturan yang baik, kalau mau dicarikan hal yang tidak baiknya tetap saja bisa sebenarnya. Jadi memang agak sulit untuk kemudian mengatakan ini zero ya sama sekali di prakteknya, bukan di kasusnya Jessica ya, tapi di dalam praktek umumnya ya sulit untuk kita bisa mengatakan tidak ada hal-hal di luar dari itu. Ya mungkin saja ada, cuman mungkin sulit untuk membuktikannya. Nah ini yang harusnya kita kawal sama, jangan sampai tadi pemberian hak kepada seseorang itu tidak murni karena memang aturan, tapi ada hal-hal lain di luar itu. Dan ini mungkin pembenahan yang mesti dilakukan di internal ya, karena kan kalau pengajuan sifatnya sangat tertutup, mungkin tidak semua orang bisa mengetahuinya, bahkan sesama yang ada orang yang di narapidana di tempat yang sama tuh belum tentu juga bisa tahu ada praktik hal-hal semacam ini di tempat tersebut kan. Saya rasa ini yang perlu kita kaji bersama begitu. Baik, kalau pengajuan bebas bersyarat ini begitu tertutup, artinya ada kemungkinan ini bisa dimainkan oleh oknum-oknum terkait yang bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini. Seperti itu, ada penyimpangan-penyimpangan juga
kemungkinan ada di realitanya, Mas Heri? Saya tidak bermaksud kemudian menyatakan kita jadi pesimis terhadap penegakan hukum kita ya. Tapi sekali lagi yang namanya oknum di institusi itu saya pastikan, saya rasa itu pasti ada. Kalau ternyata minim terhadap pengawasan gitu ya. Ini kan pengawasan yang harus terus-menerus dilakukan, Mbak Putri. Tidak hanya 1 minggu pengawasan itu dilakukan, tidak hanya ujuk-ujuk ketika ada momentum tertentu, misalnya ada sidak yang bahkan sidak sekalipun ya, yang harusnya inspeksi mendadak itu kalau ada informasi yang bocor atau kita bahkan bisa patut curiga kalau seandainya sidak dilakukan tapi ternyata tertib semua ini, begitu ya. Jangan-jangan gitu. Kalau orang hukum itu kan sebenarnya terbiasa untuk berpikir dalam berbagai kondisi ya, bahkan dalam kondisi yang umum sekalipun dia bisa berpikir out of the box gitu, karena itu hal-hal yang mereka dapatkan dari pengalaman mereka menjalani katakanlah kuliah di Fakultas Hukum, untuk belajar out of the box tadi, untuk melihat sesuatu tidak hanya apa yang mereka lihat secara visual. Nah, ini yang saya rasa kerja keras Mbak Putri, dan saya yakin dan percaya sebenarnya ini bisa dilakukan. Cuman masalahnya pengawasan ini kan harus terpadu sifatnya, harus terus-menerus tadi saya katakan ya. Kalau ini terjadi di Jakarta, mungkin kameranya banyak, Mbak Putri. Nah, tapi siapa yang bisa kemudian memastikan itu di daerah-daerah berjalan dengan sesuai dengan harapan kita semua. Kita tidak mengatakan tidak semuanya buruk, tidak. Kita juga harus mengapresiasi kerja dari teman-teman di lembaga pemasyarakatan yang sudah bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas pokok fungsinya ya. Tapi tentunya ini jadi alarm bagi internal dari teman-teman di Kemenkumham untuk mengatakan bahwa jangan sampai tadi saya katakan keadilan itu hanya proses dalam penyidikan, penuntutan sampai persidangan. Tapi ketika putusannya tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilaksanakan oleh si pelaku, kemudian masuk menjadi statusnya adalah beralih menjadi seorang narapidana, nah maka kan ini tidak menimbulkan efek apapun kan untuk penegakan hukum itu sendiri. Ini yang menurut saya perlu untuk ditingkatkan pengawasan secara melekat tadi ya. Mungkin bahasanya dulu itu adalah pengawasan melekat, pengawasan yang dilakukan secara tadi saya katakan simultan, kemudian berlapis dia. Tapi ketika kita bicara dalam tempo 1 bulan, 1 tahun, siapa yang konsisten bisa melaksanakan itu semua, Mbak Putri, dan meyakinkan bahwa tidak ada sama sekali katakanlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam lapas. Banyak sekali yang kita temukan faktanya, misalnya di luar dari konteks kasus Jessica, misalnya mereka yang masih bisa mengakses dunia luar dengan menggunakan handphone dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara tentang asas keadilan untuk semua, justice for all, nggak semua bisa mengakses hal itu. Nah, ini kan contoh kecil saja bagaimana wajah hukum penegakan dan pelaksanaan hukum itu di lembaga pemasyarakatan. Karena ini ruang yang sangat tertutup ya. Nah, untuk masuk aja kan sangat sulit ya kalau kita nggak punya kepentingan. Kecuali kita ada pendampingan, kecuali itu adalah keluarga dari narapidana tersebut yang punya akun juga di situ. Kapan untuk bisa ditemui, tidak setiap waktu bisa dilakukan akses semacam itu. Karena kan ini adalah bentuk dari pengekangan terhadap kebebasan seseorang. Ketika seseorang sudah dipidana, dia masuk ke lapas, maka itulah konsekuensi hukum yang harus dijalani. Begitu kira-kira Mbak Putri. Baik, Mas Heri, nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi setelah jeda, karena dengan bebas bersyarat ini Jessica Kumolo Wongso masih harus melakukan wajib lapor sampai tahun 2032. Apa mekanismenya, apa prosesnya yang harus dilakukan oleh Jessica selama masa wajib lapor ini? Nanti Mas Heri bisa cerita lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.